Masih bersama kami pemirsa dalam One on One dan saya masih ditemani oleh narasumber atau tamu spesial kita malam hari ini, Kurniawan Dwi Yulianto selaku lagi-lagi mantan pemain tim nasional Indonesia, striker legendaris. Nah, bicara mengenai kelegendarisan itu, Mas Kurniawan, masih semangat ya? Masih segmen kedua, Mas. Ya, oke. Nah, Mas Kurniawan, kita bicara mengenai generasi begitu kan, Mas Kurniawan sebagai mantan pemain timnas, striker legendaris, tentunya juga ya melihatlah bagaimana bibit-bibit muda kita, para pemain timnas, tidak hanya timnas senior, U23 dan juga yang junior lagi di bawahnya begitu, mengikuti perkembangan sepak bola saat ini. Dan tentunya juga mungkin program dari PSSI sendiri, Mas Kurniawan lihat bagaimana? Iya, kalau kita bicara potensi sebenarnya sepak bola Indonesia ini luar biasa. Gak habis-habis ya kayaknya. Gak ada habis-habis, apalagi talent gitu kan. Memang nggak akan ada putusnya, cuman kan talent aja menurut saya nggak cukup gitu kan. Harus dibarengin dengan pembinaan, terus kemudian penanganan yang benar gitu kan. Dan ini menjadi, menurut saya, menjadi pekerjaan rumah buat semua stakeholder sepak bola kita gitu kan. Dan saya bukan bermaksud menggurui, tapi apa yang sudah saya dapatkan kemarin, misalnya saya waktu ke Komo, itu kan saya banyak belajar tentang bagaimana pembinaan usia muda gitu kan. Jadi yang membedakan mungkin adalah mentality dan mindset para pemain-pemain muda di sana gitu kan. Apa bedanya, Mas? Pemain-pemain muda di, katakanlah saya di klub Komo lah, di Komo yang usia muda mereka itu, mindset mereka itu bahwa saya pengen hidup di bola gitu. Emang di bola. Jadi mereka ini baru bisa mendapatkan kontrak profesional itu umur 19 tahun. Sementara di Komo itu ada 11 tim dari senior 19, 17, 15 sampai 8 tahun. Nah, mereka berkompetisi secara reguler. Nah, dari umur mungkin 8 atau mungkin katakanlah 10 tahun, mereka harus berjuang berapa tahun untuk dapetin kontrak profesional. Nah, tujuan mereka main bola kan untuk dapat kontrak profesional. Dan selama sampai umur 19 kan mereka nggak digaji nih. Ini kita bicara di Komo ya, nggak digaji. Nah, mereka sudah mengorbankan masa remajanya, sekolahnya mungkin juga itu. Jadi mereka itu, saya kan kebetulan dikasih kebebasan untuk bisa melihat dari semua kelompok umur. Dan saya lebih fokus ke umur 19 karena saya melihat ini kan usia transisi dari junior ke level senior gitu kan. Dan yang jadi permasalahan di sepak bola Indonesia kan juga sama gitu kan, masa transisi ini kan. Jadi beberapa pemain itu mereka tidak terlalu peduli dengan media sosial gitu kan. Jadi beberapa pemain saya follow, saya cek, ternyata mereka hanya posting 2 atau 3 postingan aktif gitu kan. Iya, saya tanya, kenapa kamu nggak ini gitu kan. Dia bilang, coach, saya tidak mau pengorbanan saya dari kecil dalam sepak bola ini sia-sia karena keganggu, ke-distract fokus saya dalam sepak bola, yang akhirnya saya nggak dapat kontrak profesional. Sudah sangat termotivasi ya. Gitu. Jadi saya itu yang juga kuat banget. Saya itu yang berasa, wih gila. Jadi mentality, mindset mereka itu benar-benar ya udah gue serahin hidup gue di bola, gue harus dapetin sesuatu di bola. Nah, ini contoh kecilnya. Terus bagaimana mereka memanage dirinya sendiri untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Jadi mereka mengatur, karena mereka kan nggak ada asrama kan. Mereka harus mengatur makan sendiri, jam istirahat sendiri, jam sekolah. Jadi itu benar-benar mereka lakukan demi kontrak profesional gitu kan. Nah, ini ya kita tidak bisa menyalahkan pemain Indonesia, pemain muda Indonesia, karena memang ya dulu waktu saya kecil saya juga merasakan hal yang sama. Maksudnya saya tidak mendapatkan knowledge yang benar-benar clear untuk menjadi seorang pemain profesional, tidak mendapatkan edukasi yang cukup. Dan kenapa saya bilang ini pekerjaan rumah semua stakeholder, karena untuk menciptakan seorang pemain sepak bola profesional ini bukan hanya semata-mata tugasnya pemain gitu kan, tapi sebagai pembina itu menjadi tanggung jawab kita juga gitu kan. Jangan sampai potensi yang ada di Indonesia ini menjadi sia-sia menurut saya. Jadi benar-benar tidak boleh kita menyalahkan, oh permasalahannya ada di sini, nggak bisa. Jadi ini benar-benar berkaitan satu sama lain. Iya, gitu sih. Tapi bicara mengenai media sosial begitu, Mas, mungkin ini juga jadi salah satu faktor ya. Ketika kita tahu pemain-pemain muda kita juga tidak bisa lepas begitu dari media sosial dan juga apalagi endorse gitu ya. Endorse ya, mau nggak mau ya. Itu kan juga salah satu keuntungan tersendiri begitu. Tapi kita juga ya tidak bisa menafikan bullying itu juga masif di media sosial. Gimana Mas Kurniawan melihatnya? Jadi
mungkin gini ya, saya termasuk yang beruntung lah. Artinya zaman dulu saya nggak ada seperti itu. Jadi mungkin kalau saya hidup di zaman sekarang yang belum tentu kuat, sama gitu kan. Memang mau tidak mau, suka tidak suka ini kan akan terjadi gitu kan. Jadi kadang-kadang saya selalu berpesan ke junior-junior saya, udahlah jangan main medsos dulu, walaupun ya tangan gatal itu hal yang normal gitu kan. Tapi kan gini, kadang-kadang orang ngomong jelek, ngebully itu, mulut pemain itu bilang enggak, gua enggak tergoda. Gatel juga nggak mau balas gitu. Maksudnya nggak terpengaruh, tapi bohong. Hatinya pasti manusiawi lah, tetap sialan ya kan gitu kan. Ini pasti akan ngeganggu konsentrasi. Nah, saran saya nih, maksudnya mereka kan gaji puluhan bahkan ratusan juta, mungkin bisa lah menyewa ahli untuk IT. untuk maksudnya untuk memberikan masukan gimana sih menggunakan sosial media yang benar, yang sehat seperti apa. Jadi fokus mereka di sepak bola ini nggak akan kemana-mana, karena kan main bola ini waktunya kan cuma sebentar gitu. Bahkan saya selalu berpesan ke junior saya bahwa pemain sepak bola yang sukses itu bukan saat mereka aktif gitu, karena kalau kita saat aktif mereka kan menghasilkan banyak duit tuh, apapun yang mereka mau akan berhasil. Tapi pesepak bola yang sukses menurut saya ini ada saat mereka pensiun gitu kan, minimal tidak menyusahkan orang lain untuk menghidupi dia dan keluarga mereka. Jadi mereka bisa bisa nyaman dengan kehidupan mereka setelah pensiun, itu sih menurut saya. Ini sangat menarik nih, bisa di quotes, dan nanti ini akan saya gali lagi di segmen terakhir. Kita tapi bicara lagi Mas mengenai bullying di medsos ini. Kalau dulu kan berarti di dunia, ya maksudnya di keseharian begitu kan, nggak di media sosial begitu. Mas Kurniawan juga pernah mengalami dong? Pernah. Karena ya lika-liku kehidupan lah ya. Saya pernah mengalami bagaimana jatuhnya. Bukan jatuh aja, maksudnya udah di jurang paling rendah gitu kan. Sampai dulu waktu pertandingan di seluruh stadion, dimanapun saya bermain diteriakin hampir 90 menit. Iya, itu waktu gitu. Kapan Mas? Waktu tahun 2000-an ya, kalau nggak salah. Cuman saya selalu ingat pesan almarhum ibu saya bahwa tutup mulut mereka yang mencaci maki kamu dengan prestasi, itu aja kan. Sebenarnya jadi apa yang mereka lontarkan ke saya itu menjadi motivasi saya, walaupun nggak gampang gitu kan, karena kita tetap aja manusiawi, diteriakin kadang-kadang panas. Cuman saya selalu berpikir, enggak, kalau saya berprestasi, insya Allah mereka akan diam. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa juara di PSM, terus dipanggil lagi ke timnas setelah sekian lama dicoret gitu kan. Ya udah akhirnya diam gitu sih. Mentality itu sebenarnya yang memang harus dipupuk secara konsisten gitu. Tapi saya suka penasaran sebenarnya Mas Kurniawan gitu, apalagi lagi-lagi dari kacamata awam. Kenapa ya para penonton, para pecinta sepak bola ini begitu, mungkin karena cinta atau saya tidak tahu karena obsesif begitu, sangat berapi-api gitu ketika mengomentari sesuatu sampai menyerang ke personal. Ini gimana Mas Kurniawan bisa memberikan lagi-lagi petuah mungkin buat teman-teman muda, junior-junior kita supaya tidak terpengaruh? Ya sebenarnya manusiawi ya, karena memang sepak bola ini kan luar biasa di negara kita, dan semua negara kayaknya obsesif dan supporter kita ini kan kadang-kadang ekspektasi mereka terlampau tinggi gitu kan. Jadi ketika ekspektasi itu tidak berhasil, kekecewaan mereka tumpahkan dengan segala cara yang ya sebenarnya nggak sehat untuk pemain, walaupun itu sah-sah aja, dan pemain juga harus terima juga, karena saat mereka berhasil kan mereka dipuji segala macam kan. Jadi ketika kita siap dipuji, harus sisakan sekian persen untuk siap dicaci juga gitu kan. Ini sih susah jadi olahragawan ya. Tapi kalau dari PSSI sekarang bagaimana Mas Kurniawan gitu untuk lagi-lagi kan maksudnya banyak luka sebenarnya yang memang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Tapi kita tidak mau luka-luka tersebut terus ada dalam, terutama untuk perkembangan anak-anak pemain timnas muda kita. Ya, saya itu selalu percaya dengan kepengurusan PSSI siapapun itu selalu mensupport selagi nawa itu mereka benar-benar untuk perkembangan kemajuan sepak bola Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin saya bicara di SEA Games kemarin lah. Di SEA Games kemarin kita ada tim psikolog juga, terus untuk curhatannya pemain gitu kan. Penting. Jadi, ini ya. Penting, terus kita juga
sangat mengontrol media sosial mereka. Kita selalu ingatkan mereka, merimain mereka puasa dulu lah di media sosial selama 1,5 bulan kita persiapan dan event SEA Games itu. Setelah itu silahkan lah. Jadi memang kadang kita memang walaupun mereka udah umur 22 tetap mengingatkan itu, karena ya kembali lagi di era sekarang kan era semua digital gitu kan, kadang-kadang gatal juga gitu kan, tapi hampir tiap hari kita selalu ingatkan bahwa ya media sosial kadang-kadang ya misalnya mereka nggak sengaja kebaca hal-hal yang buruk misalnya kan bisa mengganggu fokus mereka. Fokus. Gitu. Selain soal media digital gitu, apalagi Mas Kurniawan yang membedakan ya yang kelihatan gitu secara kasat mata maupun yang tidak gitu ketika Mas Kurniawan masih menjadi pemain dengan sekarang? Sepak bola kita lah. Apa itu? Apa aja bedanya? Bedanya mungkin gini ya, kalau dulu nggak tahu lah kalau anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dulu tuh kami mungkin orang menganggapnya oh ini pemain bintang, ini pemain ini. Cuman kami nggak merasa itu karena fokus kita memang hanya benar-benar sepak bola gitu kan. Kita tahu kalau ternyata banyak yang support tuh ketika kita datang ke stadion gitu kan. Gila ternyata mereka gitu kita lah. adalah hero, kita adalah pahlawan untuk mereka. Enggak gitu juga. Bener loh, biasanya gitu memang. Maksudnya, ternyata segini banyaknya nih orang yang mensupport kita gitu kan. Di luar itu kita menjadi orang biasa gitu. Kita tetap ya bukan yang merasa wah gue pemain bintang enggak gitu kan. Cuman karena kembali lagi zaman dulu kan eranya bukan era yang media sekarang sosial. Gampang terekspos segala macam gitu kan. Jadi mungkin tantangan pemain sekarang lebih berat daripada kami yang dulu gitu sih. Jadi star syndrome itu masih membayangi begitu, dan itu bahaya sekali kan ya Mas Kurniawan? Sangat bahaya, mau nggak mau, suka nggak suka, disadari atau tidak itu pasti ada. Bohong lah kalau pemain bilang gua enggak gitu kan, karena yang bisa menilai kan orang lain gitu kan. Para pemain hanya bisa diingatkan, mungkin ada yang iya sadar kemudian kembali turun lagi, ada yang enggak gua biasa aja, cuman kan yang bisa melihat perbedaan kan orang lain gitu kan. Itu sih. Oke. Nah, Mas Kurniawan, kita shifting sedikit lagi-lagi dari kacamata Mas Kurniawan ya, pertanyaan ini terkait dengan posisi Mas Kurniawan sebagai striker dan juga penyerang. Kalau saya sih penasaran dari Anda gitu. Kira-kira kalau sekarang begitu dalam timnas baik senior maupun U23 dan juga di bawahnya, kira-kira menurut Mas Kurniawan ada nggak sih yang akan mengambil atau katakanlah meneruskan begitu legacy Mas Kurniawan sebagai striker terbaik Indonesia? Kalau jujur kalau menyamai nggak ada ya, tapi yang lebih baik banyak nanti. Suka merendah. Enggak, benar. Karena saya sebagai striker tuh bukan, terus terang, saya bukan tipikal striker yang top gitu menurut saya, enggak. Kebetulan ya ada beberapa gol yang lumayan banyak gitu aja sih. Cuman kalau secara lumayan banyak Mas. Secara teknik itu banyak yang lebih hebat dari kami yang dulu gitu kan, lebih komplit karena ya sepak bola kan terus berkembang gitu kan. Dan saya sih berharapnya makanya gini, saya itu salah satu mantan pemain yang tidak setuju bahwa Indonesia kekurangan striker gitu kan. Karena menurut saya talenta striker yang ada di Indonesia ini luar biasa gitu kan. Hanya memang konsistensi mereka yang harus terus ditingkatkan gitu kan. Kadang-kadang di level junior mereka top gitu kan, tapi nggak lama gitu kan. Nah ini kan menjadi tantangan, dan saya juga berpesan ke para striker yang ada di SEA Games kemarin bahwa kalian sudah dapat emas, tapi ini bukan akhir puncak performa kalian gitu. Masih ada perjalanan panjang dan top karir kalian tuh harus ada timnas senior gitu, dan ini jadi tantangan gitu. Jadi konsistensi ini kenapa akhirnya mereka jarang bisa nembus sampai ke level senior sampai panjang, karena ada sesuatu yang terputus gitu kan. Ketika mereka di junior mereka terasa, nah ketika masuk masa transisi yang saya bilang tadi, itu yang bahaya berarti ya. Masa transisi dari youth level ke senior ini kan perlu jam terbang nih kan. Kan saingan mereka saat mereka di profesional kan striker asing. Nah, mereka double nih saingannya kan. Harus mendapatkan tempat utama, harus bermain striker asing, dan ya mentality mereka itu gitu. Kalau mereka seperti yang saya bilang, mereka sebagai seorang profesional sejati nggak akan menyerah gitu kan. Tapi kalau yang merasa ya udah gue udah dibayar, itu kan hobi yang dibayar gitu kan, yang penting udah dapat kontrak udah gitu kan. Nah ini harus dirubah mindset mereka, karena
memang di kita belum ada nih, setelah umur 20 mereka nggak ada kompetisinya lagi nih sampai ke senior ini kan. Nah ini yang agak mungkin harus pekerjaan rumah lagi ya buat gitu kan. Jadi gimana caranya ini setelah U22 ini mereka jam terbangnya tetap kejaga agar kemampuan mereka terus meningkat. Gitu sih. Kalau nama ada nggak Mas? Banyak sih kayak Sananta, terus Titan, Irfan, terus Dimas Derajat, terus ada Dendi juga banyak lah. Banyak striker yang hebat lah. Kalau misalnya yang kira-kira gaya permainannya atau gaya menyerangnya sama dengan Mas Kurniawan? Siapa ya? Pasti kelihatan dong. Yang lebih komplit banyak, lebih komplit lah. Banyak. Sananta lebih komplit, kemudian Titan, bagus juga lah. Banyak lah. Mas Kurniawan ini suka merendah pemirsa. Tapi memang lagi-lagi ini juga sebuah mentality ya yang harus dipunyai oleh pemain timnas kita gitu. Para atlet manapun begitu harus tetap kita membumi, menjejak ke bumi walaupun prestasinya di awan, langit-langit begitu. Nah, saya ingin lebih banyak menggali sisi personal Mas Kurniawan, tapi kita simpan ya untuk segmen berikutnya Mas Kurniawan ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, One Hour masih akan segera kembali setelah jeda berikut.